Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala tugas aktivitas kita. Saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini, dan kembali saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-3. Tertulis demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang petani setelah bekerja, mencangkul, berusaha membuat tanah menjadi gembur, kemudian menanam tanaman di dalam tanah. Setelah melakukan semuanya itu, yang bisa dia kerjakan adalah menunggu hasilnya. Sang petani tidak mampu untuk berusaha supaya benih yang dia tanam bisa bertumbuh dengan cepat. Dia tidak bisa memaksa tanah itu menumbuhkan tanaman yang ada. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu hasil. Dan kita pun saudara demikian. Dalam setiap usaha dan pekerjaan kita hari ini, apa yang kita kerjakan dan lakukan, hasilnya hanya bisa kita tunggu dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang bisa menumbuhkan. Tuhanlah yang juga bekerja memberikan hasil kepada kita. Ada kalanya pikiran kita dipenuhi dengan kecemasan karena khawatir akan hasil dari kerja dan usaha kita hari ini. Kita memikirkan bagaimana hasilnya. Apakah baik atau buruk? Tapi firman Tuhan mengajar kita saudara untuk belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 3 ini tertulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bayangkan saudara kalau kita membawa koper yang cukup berat dan kita masuk ke sebuah pesawat. Lalu koper itu kita pangku sambil kita duduk di kursi pesawat. Kita tidak memasukkannya ke dalam laci kabin yang cukup untuk tas itu. Tapi kita pangku koper itu yang bebannya cukup berat. Apa jadinya saudara? Kita jadi orang yang bodoh. Beban itu bisa kita taruh, tapi kita malah pikul sendiri. Nah demikian juga dengan apa yang dimaksud dalam ayat ini. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita usahakan, serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Tidak usah kita cemaskan, tidak usah kita khawatirkan. Yang terpenting kita sudah melakukan yang terbaik. Dan selebihnya, izinkan Tuhan untuk bekerja. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Kita bertanggung jawab atas proses. Kita bekerja dengan apa yang kita bisa. Tapi Tuhan berdaulat atas hasilnya. Dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka pikiran kita bisa tenang saudara. Ada damai sejahtera. Berbeda kalau kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Pikiran kita dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Apapun yang terjadi saudara, serahkan dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Lepaskan diri kita dari usaha untuk mengendalikan semuanya. Ada hal-hal yang di luar kendali kita saudara. Kita perlu belajar untuk menyerahkan semua kepada Tuhan dan menantikan karya Tuhan dalam hidup kita.
Apa yang sudah kita lakukan sebagai bagian kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang khawatir tentang hasil dari usaha atau pekerjaan saudara hari ini. Saudara sedang berpikir-pikir dan susah untuk tidur, susah untuk mengalami ketenangan. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang selalu peduli dan senantiasa akan menolong kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami menjadi tenang, kami kuat di dalam Tuhan, kami damai di dalam janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan setiap perbuatan kami kepadamu. Apa yang telah kami lakukan, tugas tanggung jawab yang sudah kami tunaikan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja, memberikan pertolongan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk berserah dan senantiasa mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami, tapi akan selalu menyertai dan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap kerinduan kami semua. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Tuhan membukakan jalan-jalan baru. Engkau Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.